حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang doaul istiftah, yang hukumnya apa? Membaca doa istiftah, Hanif? Wajib. Apa hukumnya, Omar? Sunnah. Tapi hukumnya sunnah. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, thumma yata'awwadz, atau sebelumnya kemarin ada tugas menghafal atau menyetorkan hadis. Tayyib, man hafizal hadis falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Ashabus shimal wa ma ashabus shimal. Yang sini gimana kabarnya? Tayyib, ashab shimal. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, thumma yata'awwadhu wa yubasmilu wa yaqra'ul Fatihah. Kemudian setelah membaca doa al-istiftah dengan beberapa ahkam yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu pembahasannya, ia ta'awwadz. Kemudian dia membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Perhatikan catatan kaki. Ay yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liqaulillahi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau membaca Al-Qur'an, yakni hendak, idza qara'tal Qur'an ay idza aradta an taqra'al Qur'an. Ini maksud dari ayat, bukan maksudnya apabila engkau telah membaca Al-Qur'an. Tapi yang diinginkan dengan ayat ini adalah ketika hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk.
Wa li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu al-mutaqaddim. Dan juga berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang telah lewat, wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ba'da at-takbir a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik. Dan juga berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengucapkan setelah beliau membaca takbir, a'udzu billahi as-sami'il 'alim, aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala as-sami' al-'alim, zat yang maha mendengar dan maha luas ilmunya, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian pada riwayat ini ada tambahan perincian di antara hal yang kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, yaitu dari hamznya dan nafakh serta nafath. Apa perbedaan dari tiga perkara ini? Dulu telah kita lewati ya akhwan dalam pembahasan al-ikhtiyar li ahammi sihahil adhkar. Nah, bisa dilihat kembali pada pembahasan tersebut. Nah, yaitu pada pembahasan hadis yang ke-43. Di situ Syekhuna Yahya hafizahullah taala membawakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dengan lafaz yang hasan. Ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya al-hamz min hamzihi, yaitu apa? Al-mautah wa hiya al-khanq, dari cekikan syaitan. Wan nafakh al-kibr, yaitu dari kesombongan syaitan. Kemudian an-nafath wa nafthi ay bisyi'r, yaitu dengan apa? Dengan syair-syair syaitan yang menjadikan hati terkecoh, menjadikan hati menjadi menyimpang dan mati. Ini yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Juga ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Musannaf Abdul Razak, hamzuhu al-mu'tah, yani al-junun. Yang dimaksud dengan hamz syaitan adalah apa? Kegilaan. Taib. Dan dari penafsiran tersebut, bisa kita simpulkan akhwanillah, yaitu berarti kita minta perlindungan dari syaitan secara umum, kemudian dikhususkan yaitu min hamzihi, dari cekikan yang menjadikan seorang termadharati, terganggu, atau juga dari kegilaan yang disebabkan oleh syaitan. Kemudian juga min wa nafkhih, minta perlindungan kepada Allah dari kesombongan syaitan. Wa nafthih, dari apa? Dari syair-syair syaitan. Taib. Dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri dihasankan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala dalam
kitab beliau Al-Ikhtiyar. Tentunya hasan li ghairi. Nah, dengan beberapa syawahid yang datang dalam masalah ini. Taib. Terkait dengan isti'adzah, akhwan, apa hukumnya? Jumhurul ulama menyatakan bahwasanya membaca isti'adzah ketika hendak membaca Al-Quran, baik di dalam salat maupun di luar salat, hukumnya adalah mustahab. Hukumnya apa? Mustahab atau sunnah, sama. Dalilnya ayat tadi. Baik. Cuman kalau kita perhatikan ayat, di situ ada perintah fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita lewati dalam usulul fiqh bahwa hukum asal dari suatu perintah menunjukkan apa, Zakaria? Menunjukkan wajib. Berarti butuh kita bertanya-tanya, mencari apa sharif yang memalingkan dari hukum asal ini menuju istihbab. Ini penting untuk senantiasa diterapkan oleh setiap talibul ilm, setiap penuntut ilmu setelah dia mempelajari pembahasan usulul fiqh, ikhwan, untuk kaidah-kaidah tersebut dia terapkan. Bertanya-tanya, loh, dalam hadis, dalam ayat ini kan fasta'idz billah, fi'il amr, menunjukkan perintah, hukum asal perintah wajib. Kenapa kok jumhur mereka menyatakan mustahab? Nah, taib, apa dalil mereka? Kita punya hujjah, ini ayat wajib. Nah, jumhur disalah-salahkan. Misalnya, butuh di sini seorang memperhatikan, jangan terburu-buru untuk kemudian menghukumi pendapat tersebut lemah. Taib. Jumhurul ulama, akhwan, menyatakan mustahab, sebagaimana ini juga yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Baz serta Syekh Ibnu Utsaimin. Demikian pula sederetan a'immah ahli tahqiq. Naam, di antara sharif yang memalingkan dari hukum asal tersebut adalah beberapa fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau membaca Al-Qur'an tanpa mengawali dengan isti'adzah. Terlebih lagi pada momen-momen yang besar seperti dalam khutbah. Beliau dalam khutbatul hajah, ketika membacakan beberapa ayat tidak membaca isti'adzah terlebih dahulu, tapi langsung, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelumnya beliau diriwayatkan membaca isti'adzah tidak? Tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukumnya mustahab. Kenapa? Karena kalau seandainya wajib, setiap hendak membaca Al-Quran, membaca isti'adzah, Nabi tidak akan meninggalkannya. Tayyib, oleh karena itulah yang rajih, isti'adzah hukumnya apa? Sunnah. Di antara yang menyelisih hal ini, akhwan, yang menyatakan wajib, seperti Daud Al-Zahiri, dia menyatakan wajib berdasarkan zahir ayat. Juga Imam Ats-Tsauri dan Al-Auza'i. Akan tapi pendapat mereka ini pendapat yang lemah, wallahu taala alam. Kemudian permasalahan kedua, setelah kita tahu bahwasanya hukum isti'adzah itu apa tadi? Rehan, sunnah. Apakah isti'adzah itu dituntut untuk dibaca pada setiap rakaat? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa ikhtalafa al-ulama rahimahumullahu taala hal yasta'idzu fi kulli rak'ah am fi rak'atil ula faqat. Para ulama berselisih, apakah isti'adzah itu pada setiap rakaat ataukah hanya pada rakaat pertama saja?
Bina'an 'alal qira'ati fi shalah, hal hiya qira'atun wahidah am likulli raq'atin qira'atun munfaridah. Ini semua khilafnya dibangun di atas apa? Di atas 6 penggambaran tentang apa? Tentang qiraah dalam salat itu sendiri. Qiraah di dalam salat itu apakah dihukumi seperti satu qiraah, ataukah pada setiap rakaat itu qiraah yang sendiri-sendiri? Naam. Taib. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada fatwa beliau merajihkan alladzi yadhharu li anna qira'atas salati wahidah. Fatakunul isti'adzatu fi awwali raq'ah. Dan yang nampak bagiku yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya qiraah salat itu satu. Sehingga isti'adzah itu dituntut pada awal rakaat saja, yaitu di rakaat yang pertama saja. Dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad pada salah satu riwayat beliau. Naam. Taib. Dan ini juga yang dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Nailul Autar. Beliau mengatakan al-ahaditsul waridatu fit ta'awudz laisa fiha illa annahu fa'ala dzalika fi raq'atil ula. Hadis-hadis yang datang dalam permasalahan ta'awudz tidak ada padanya kecuali penyebutan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu pada rakaat pertama saja. Kemudian kata beliau fal ahwat al-iktisaru ala ma waradat bihi sunnah. Sehingga hati-hatinya untuk apa? Mencukupkan diri pada apa-apa yang sunnah datang dengannya. Wa huwa al-isti'adzatu qabla qira'atir raq'atil ula faqat. Naam, yaitu isti'adzah qabla qira'atir raq'atil ula faqat. Isti'adzah sebelum membaca Al-Quran pada rakaat pertama saja. Nah, sehingga khonifillah cukup. Bahkan itu lebih hati-hati, lebih bagus untuk seseorang apa? Membaca isti'adzah itu pada rakaat pertama saja. Nah, kenapa? Nah, karena yang pertama, qiraah salat itu hukumnya adalah apa? Qiraah wahidah, satu kesatuan. Ketika sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada rakaat pertama, itu sudah cukup untuk bacaan di rakaat kedua, rakaat ketiga maupun rakaat keempat. Kemudian yang kedua, yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani, hadis-hadis yang datang yang menyebutkan tentang sifat salat dan di situ disebutkan Nabi membaca isti'adzah, hanya menyebutkan isti'adzah di rakaat pertama saja. Sehingga hati-hatinya untuk seorang mencukupkan juga sesuai dengan yang datang dalam hadis, membaca isti'adzah pada rakaat pertama saja. Wallahu ta'ala a'lam. Namun seandainya seseorang membaca pada rakaat kedua ketika isti'adzah kembali, karena terkadang seorang karena sudah terlanjur biasa, ketika hendak membaca Al-Fatihah langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim lagi. Yang demikian itu ya tidak sampai tingkatan kemudian menjadikan salatnya batal, tidak. Dan juga tidak dikatakan sebagai suatu bid'ah. Kenapa? Karena masuk dalam keumuman ayat. Dia mau qiraah juga memang khilaf pada masalah ini. Khilaf yang tidak terdapat nas yang sharih. Dalam artian nas sharih itu qiraah hanya pada rakaat pertama tok. Tidak. Cuman pemahaman para ulama berbeda karena tadi perbedaan pandangan apakah qiraah ini dihukumi satu qiraah. Sebab dari rakaat pertama setelah itu ada jeda berupa bacaan-bacaan yang lain.
Jadi alasan pendapat yang kedua yang menyatakan mengulangi lagi bacaan isti'adzah dikarenakan setelah qiraah pada rakaat pertama di sana ada gerakan-gerakan juga ada bacaan-bacaan yang lain yang kemudian ketika dia mau membaca Al-Quran lagi di rakaat kedua dia seperti mengawali qiraah lagi sehingga disunnahkan kembali untuk membaca isti'adzah. Ini alasan pendapat yang kedua. Tapi apa yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukani dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala qaulun qawi ya kawan, pendapat yang kuat. Taib untuk apa? Ikhtisar, mencukupkan diri dengan yang datang dengan isti'adzah cuma di rakaat pertama. Pembahasan ketiga terkait isti'adzah tentang sifat isti'adzah, yaitu sifat bacaan isti'adzah itu lafadznya bagaimana. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menegaskan dalam sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu', yahsulu at-ta'awudz bi kulli ma ishtamala 'ala al-isti'adzati billahi minasyaitan. Ya, terwujudkan ta'awudz ini, minta perlindungan ini, dengan semua lafaz yang tercakup padanya permintaan perlindungan kepada Allah dari syaitan. Lakin afdaluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, akan tapi yang paling utamanya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena itulah yang tegas di dalam Al-Qur'an, fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Dan ini sighah yang masyhur yang memilihnya mayoritas para fuqaha. Baik. Dan dipilih oleh sederetan ulama ahli tahqiq seperti Ibnul Munzir, Ibnu Qudamah, Ibnul Qayyim, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Akan tapi kalau seorang ingin membaca dengan bacaan yang lebih dari itu sebagaimana datang pada beberapa riwayat, tidak dilarang. Seperti misalnya membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, begitu saja. Perkaranya luas sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa hadza kulluhu wasi'. Sehingga tidak perlu dibangun di atasnya perdebatan panjang atau khilaf yang meruncing. Perkara yang wasi' jangan dipersempit. Wa hadza kulluhu wasi'. Ini semua perkaranya luas. Wa kaifa masta'adza fa huwa hasan. Dengan bagaimana saja dia isti'adzah, lafaz apa saja, maka itu bagus. Cuman kalau ingin paling bagusnya yang termaktub dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, wallahu taala alam. Kemudian bacaan isti'adzah dibaca jahar ataukah dibaca sir? Ditegaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa yusirru bil isti'adzah. Wa yusirru bil isti'adzah wa la yajharu biha la a'lamu fihi khilafan. Isti'adzah itu dibaca dengan sir, tidak dikeraskan. Aku tidak mengetahui ada padanya khilaf. Ini pernyataan Ibnu Qudamah. Walaupun oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab beliau mengutip adanya khilaf dari Imam Syafi'i pada salah satu pendapat dan Ibnu Abi Laylah
menurut mereka berdua bahwasanya israr dan jahar sama saja. Dalam artian tidak ada penegasan apakah dilirihkan atau dikeraskan, boleh-boleh keduanya. Tapi ini pendapat lemah. Yang rajih sebagaimana ditegaskan Ibnu Qudamah tadi, bahwasanya israr itulah yang dipilih, yaitu ketika membaca isti'adzah, membaca apa? Lirih atau keras, Umar? Membaca lirih. Nah, sehingga kita katakan itu pendapat jumhurul ulama. Taib. Wa yubasmil, dan membaca bismillah setelahnya. Ay yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dia membaca bismillahirrahmanirrahim li'annahu sayaqra'ul Fatihah wa la yajharu biha. Karena dia akan membaca Al-Fatihah dan bacaan bismillahirrahmanirrahim ini tidak dijaharkan, namun dibaca lirih. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamd. Ini kalau mau kita hikayatkan ya seperti lafaz dalam Al-Qur'an, bilhamdulillahi rabbil alamin, yaitu dengan hikayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar dulu mereka membuka bacaan di dalam salat. Maksudnya yaftatihuna shalah ay al-qiraah, yaitu membaca bacaan di dalam salat. Yang dikeraskan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang pertama kali didengar oleh para sahabat dari bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari wa li Muslim falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim ay yaqra'uha jahra. Dan aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tidak mendengar mereka membacanya secara jahar, walaupun tentu secara sir mereka membacanya. Paham? Jadi yang dinafikan adalah bacaan secara jahar. Naam. Dan ini pendapat yang rajih bahwasanya bismillahirrahmanirrahim naam dibaca secara sir. Adapun hukum membaca bismillahirrahmanirrahim itu sendiri ya kawan, naam, sebelum Al-Fatihah itu dibangun di atas khilaf di kalangan para ulama tentang apakah bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Nah, bismillahirrahmanirrahim apakah merupakan ayat pertama dari Al-Fatihah atau bukan, terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Taib. Dan jumhur ahli ilm menegaskan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari Al-Fatihah. Nah, bukan termasuk dari Al-Fatihah. Tapi ia adalah ayat yang khusus Allah turunkan sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Bukan merupakan bagian dari surat-surat Al-Quran, kecuali pada surat An-Naml ketika mengisahkan tentang kisah Sulaiman alaihi salam yang menuliskan di dalam surat yang dikirim kepada Ratu Saba apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang lainnya maka basmalah bukan merupakan bagian dari surat. Tapi apa itu basmalah di dalam Al-Quran? Dia ayat atau bukan? Salman? Perhatikan. Dia ayat atau bukan? Tarik. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Quran bukan? Jangan bingung. Harus dibedakan dari kalimat saya tadi. Sekarang saya tanya,
Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Quran bukan, Muhammad Aceh? Jadi Bismillah termasuk ayat Al-Quran, tapi ayat yang khusus diturunkan sebagai pemisah antar surat. Jadi dia ayat. Nah, sehingga Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Quran, kalamullah. Nama kalamullah yang Allah turunkan ikhwan lil fasl bainas suwar, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sunan Abi Dawud. Karena dulu Nabi SAW tidak mengetahui pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain sampai turun ayat Bismillahirrahmanirrahim lil fasl bainas suwar, untuk memisahkan antara surat satu dengan surat yang lain. Nah, jadi ini kedudukan Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Quran. Dia sebagai pemisah surat satu dengan surat yang lain, dan bukan bagian dari suatu surat. Tidak masuk dalam hitungan ayat-ayat pada suatu surat, termasuk Al-Fatihah. Kecuali satu surat saja yang di situ ada Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam bagian ayat-ayat surat itu, yaitu surat apa? Surat An-Naml. Paham? Jadi pembahasan tentang hukum Bismillah dibangun di atas khilaf tersebut. Naam. Taib yang kalau kita perhatikan mayoritas pada cetakan-cetakan mushaf, Bismillahirrahmanirrahim dihitung sebagai ayat pertama. Dan ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Bukan merupakan ayat pertama dari Al-Fatihah, tapi ayat Al-Quran sebagai apa? Sebagai pemisah surat. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, hadis yang telah dihafal dalam Al-Adhkar, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Qala Allah Ta'ala qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al fa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani 'abdi. Allah mengatakan dalam hadits qudsi, aku membagi as-shalah, yaitu membagi Al-Fatihah, karena nama lain dari Al-Fatihah adalah as-shalah. Jadi Al-Fatihah memiliki beberapa nama, ikhwan. Dinamakan dengan Fatihatul Kitab, dinamakan dengan Ummul Kitab, juga dinamakan dengan As-Salah, juga dinamakan dengan Ar-Ruqyah. Nah, itu nama-nama lain dari Al-Fatihah. Dalam hadis Allah mengatakan, aku membagi Al-Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian, setengah-setengah. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Taib. Kemudian diawali apabila hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, menunjukkan ini adalah ayat yang pertama dari Al-Fatihah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillah. Taib. Sehingga dibangun dari hal ini, karena dia bukan dari bagian Al-Fatihah, maka tidak wajib untuk dibaca. Tidak wajib untuk dibaca. Hukumnya sunnah, sebagaimana itu adalah pendapat mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Adapun yang menyatakan itu bagian dari Al-Fatihah, mesti akan mengatakan wajib, karena bagian dari surat yang merupakan rukun di dalam salat. Nah, baik. Di antara berpendapat wajibnya itu kalangan Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan beberapa hadis, akan tetapi lemah yang sharih menunjukkan wajibnya Al-Fatihah, wajibnya membaca basmalah.
Nah, kemudian terkait hukum basmalah dalam ta'liq tadi dikatakan bahwasanya sunnahnya untuk dibaca sir sebagaimana Nabi, demikian pula para khulafa dan para salaf, mereka membaca bismillah secara sir. Nah, baik. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan isti'adzah dan bismillah. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.